Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kita mulai. Terima kasih sudah ada presentasi tadi, bagus-bagus sekali. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Ibu. Siang. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu. Ini siang menjelang sore ya Bapak Ibu. Ya. Sebelum presentase pembelajaran saya mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan Bapak Ibu, berdoa dipersilahkan. Cukup Bapak Ibu berdoanya. Terima kasih antusiasnya. Dari siang tadi bersama Pak Afid sampai pukul 3 masih setia menemani di sini ya. Baik Bapak Ibu, kita kemarin sudah belajar 9 hari, ini hari ke-9 ya Bapak ya. Bagaimana keadaan Ibu? Sehat nggih? Nggih, sehat Bu. Alhamdulillah, wasyukurillah. Karena kesehatan paling yang utama ya Bapak Ibu yang perlu kita syukuri. Bagi teman-teman kita seperti saya kemarin terpapar COVID, kemudian Bu Retno, terus kemudian kemarin yang kontrol di rumah sakit diberikan kesembuhan ya Bapak Ibu nggih. Oke, untuk tambah semangatnya, monggo panjenengan on cam dulu untuk ice breaking karena sudah sore. Biar kita tambah semangat ya Bapak Ibu. Masih semangat kah hari ini Bapak Ibu? Semangat Bu. Semangat, alhamdulillah masih semangat. Ini ya, saya pakai speakingnya. Kalau saya sebut nomor 1 panjenengan goyang ke kanan, kalau kedua goyang ke kiri, kalau ketiga goyang kanan, kalau keempat jenengan goyang kiri, kalau kelima saya bilang 5, nanti panjenengan tangannya ke atas Bapak Ibu Oke, bisa dimulai Bapak Ibu ya breaking-nya supaya tambah semangat. Bisa. Nomor 1, goyang Bapak, goyang ke kanan. Ya, sini ya. Ke sini ya. Kemudian goyang nomor 2, goyang ke kiri kita bersama-sama. Kemudian nomor 3 goyang ke kanan. Ya. Kemudian yang keempat goyang ke kiri Bapak Ibu. Kemudian yang kelima tangannya tarik ke atas. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan speaking kita menjadi semangat dan antusias hari ini. Oke, Bapak Ibu, kemarin kita belajar bersama Pak Afif sebagai instruktur ya. Kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan kemarin materinya secara cakupan semuanya tentang apa Kita flashback review ke belakang ya Bapak Ibu. Ada yang bisa menyebutkan panjenengan ilmu yang didapatkan apa? Tentang apa aja Bapak Ibu? Tentang profil pelajar Pancasila, Bu. Terima kasih Pak Paulus. Ada yang lain? Literasi digital, Bu. Niku pertemuan ke-8 ada lagi? Angka kurikulum, Bu. Terima kasih kemarin 9 hari ke belakang kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semoga bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing mengenai dasar-dasar pendidikan Gajah Dewantara, profil pendidikan Pancasila, sekolah memerdekakan, kemudian alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, peran pemerintah dan lembaga, kemudian capaian pembelajaran. Terus kemudian sampai dengan membuat modul Bapak Ibu kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini untuk pertemuan hari ini saya akan menyampaikan mengenai pendidikan yang memerdekakan ya Bapak Ibu. Ini slide saya sudah jelas ya? Sudah jelas ya Bapak ya? Ini ya. Ini pendidikan yang memerdekakan, kalau nggak salah ini hari kedua Bapak Ibu yang kita dapatkan dari Bapak Hafid ya. Mari kita buka secara bersama-sama. Nah ini ya Bapak Ibu yang saya buat tadi. Peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas.
yang harusnya sudah dikuasai olehnya. Mengapa hal tersebut terjadi, Bapak Ibu? Pada saat panjenengan mendampingi siswa mengerjakan tugas ini loh. Ada yang sakit? Peserta didik, Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas. Biasanya kan Ibu menggunakan aplikasi, misalnya di tempat saya ini Microsoft Teams ya Bu, ini aplikasi sangat bagus untuk nge-share materi, kemudian memberikan tugas apabila peserta didik. Panjenengan mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang harusnya dikuasai olehnya, mengapa hal tersebut terjadi, Bu? Kok siswa sampai tidak bisa, ini gimana Bu mengerjakan tugas ini, kendalanya di mana? Bisa dijelaskan Bapak Ibu di sini? Ya Bu. Oke, monggo Pak Paulus. Mungkin karena siswa itu dari berbagai macam daerah atau secara geografis mungkin ada yang kesulitan sinyal. Yang pertama. Lalu yang kedua, karena mungkin karena puji terus itu merasa bosan. Ada kebosanan di hati anak. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Paulus. Leres, nggih. Ada yang menambahkan? Sama dengan yang diungkap Pak Paulus, Bu. Oke, terima kasih, nggih. Nah, ini ya Bu jawabannya. Tentu jawabannya untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian atau kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Ya, jadi siswa perlu literasinya ditingkatkan ya Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Seperti itu nggih Pak sekiranya ya tadi ya. Nah, kemudian pengajaran sesuai dengan capaian atau sesuai capaian. Yang pertama adalah merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian pembelajaran tidak mengacu pada tingkatan kelas, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya Bapak, yang memperhatikan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik sebagai acuan perancang pembelajaran yang kita lakukan. Segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Nah, di sini mengingatkan kembali ya Bapak Ibu yang kita dapatkan dari pelatihan kemarin. Monggo Bapak Ibu bisa menyebutkan trilogi pendidikan ada 3 kemarin menurut Ki Hajar Dewantara napa mawon ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini. Ada yang bisa menyebutkan? Konvergen, Bu. Yang ini loh Bu, yang ini trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara kemarin apa aja ya Bu ya? Ada 3 itu. Konvergenitas bukan nggih? Bukan Bu. Atau yang ini bukan Bu, saya maksud ya. Pak Paulus. Itu. Kenapa? Ingat sosum tulodo yang Mas Jomang kasih. Oh, nggih, leres Pak. Tadi mohon maaf Bu Nina. Saya belum ini. Yang saya maksudkan itu ini Bu, yang Engarso Songtolodo, Engmadio Mangantarso, Tuturi Handayani leres ya, yang disampaikan Pak Paulus. Nah, ini bagaimana nggih ini ya? Apa makna dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini? Apa nggih? Ada yang bisa menyebutkan Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, makna dari ketiga pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara trilogi tadi maknanya bagaimana? Monggo Bu Irma bisa membantu menjawab. Nggih, monggo. Ingarso Songtolodo. Nggih. Kalau dibuat memberikan contoh, ngoten nggih Bu? Nggih. Terus Engmadio Mangankarso. Di tengah nggih nganu berarti saling merangkul ngoten nggih. Nggih, monggo Bu. Yang terakhir Bu. Tuturi Handayani, pripun Pak Paulus itu Tuturi Handayani Pak? Monggo Pak Paulus. Tuturi Handayani.
Tutwuri Handayani dalam Karena arti ini harus di kita belakang itu terapkan memberikan pada dorongan, anak didik memberikan kita nanti, semangat. Pak. Ya, di belakang memberikan dorongan atau semangat. Jadi Dalam pendampingan kita mesti ini ya, Pak, ya, memiliki ini konsep pendidikan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. ya sistem ngomong itu dan pamong. Oke, yang dijelaskan tadi ya Pak Paulus ya Ya. bahwa sebagai seorang guru bukan hanya mengajar materi di dalam kelas ya Pak ya, tapi lebih dari itu Ya. tugas guru lebih berat yaitu mendidik siswa ya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan trilogi pendidikan yang sering kita dengar. Yang satu adalah, yang pertama adalah yang ngarsa sing tulada, yang di depan memberi teladan. Di sini guru bertindak sebagai panutan bagi siswa. Apalah artinya jika guru hanya bertindak kasar kepada siswa, bahkan guru harus bertindak kasar untuk memberikan tinju seperti Chris John kepada siswa. Ini contoh ya Pak. Siswa yang berkelahi dengan sesama temannya, di lain kasus banyak terjadi pencabulan pelecehan seksual terhadap siswa. Apakah layak seorang guru tersebut sebagai pengajar? Nah, pada kasus lain guru lambat masuk kelas ini kan tidak memberikan contoh yang baik ya, harus memberikan contoh kedisiplinan pada siswa. Ya, seperti itu Bapak. Yang kedua, yang ngarso mangun karso. Yang di tengah membangun keinginan. Guru bertindak sebagai motivator bagi siswa, mendampingi siswa, menciptakan ruang impian yang ia inginkan ya. Kemudian Tutwuri Handayani ya, yang di belakang memberi dorongan, guru memberi dorongan bagi siswa setelah ia menyadari akan impiannya. Biarkan siswa berkembang sesuai bakat dan keinginannya. Memang ya seperti itu ya Bapak ya, sekiranya ya kesimpulan dari makna dari trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak Ibu, sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat ya. Di sini tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan adalah penguatan kemampuan numerasi literasi pada peserta didik. Kemudian peserta didik tidak terkait pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Kemudian yang berikutnya ini ya Bapak Ibu, ada capaian pembelajaran, kemudian kemajuan hasil belajar ya berdasarkan evaluasi pembelajaran. Kemudian seperti itu. Kemudian pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemajuan. Pendekatan ini sudah digunakan di negara-negara lain ya, seperti India, Kenya, Australia ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa tahapan-tahapan yang Bapak Ibu ada di sini ada asesmen perencanaan ya. Di sini asesmen adalah untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini biasa disebut juga asesmen diagnostik ya Bapak Ibu ya. Kemudian perencanaan ya, setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran sesuai dengan data asesmen kita ya. Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian untuk menerapkan pendekatan pengajaran, apa hal pertama yang kita lakukan Bapak Ibu? Kiranya apa ya Bapak Ibu? Untuk menjawab pertanyaan tadi, untuk menerapkan pendekatan pengajaran, hal pertama yang kita lakukan, jika Anda merasa bahwa hal yang pertama dilakukan untuk menerapkan pengajaran, ya dengan capaian atau tingkat kemampuan adalah kita harus mengenal peserta didik kita ya Bapak Ibu, karena mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Kita harus memahami itu. Ini ya Bapak Ibu ya catatan, ingat bahwa semua anak didik itu unik ya, tidak ada anak didik yang kembar ya, kemudian mempunyai DNA yang berbeda ya, masing-masing anak mempunyai pendekatan yang berbeda-beda dalam belajar ya. Apa yang
apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Maka kita sebagai guru untuk melakukan pendampingan juga berbeda-beda. Kita tidak boleh menganggap bahwa semua peserta didik itu punya kemampuan yang sama dan punya ini loh Bu, pendamping di rumah yang mensupport mereka ya. Seperti itu. Terima kasih ya. Selamat ini ya Bu, sesuai dengan capaian tingkat kemampuan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekiranya tadi yang saya sampaikan seperti itu. Ya, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Ya, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup ya Bu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.